Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan tim saya akan mempresentasikan laporan akhir dari mata kuliah analisis perancangan dan perangkat lunak. Di sini, saya dan tim saya membuat aplikasi yang bernama Ework. Dan anggota kelompok saya yang pertama adalah Fatahira Anggita Saputri, yang kedua saya sendiri Dewi Nurhayat Dalamentik, yang ketiga Cynthia Wulandari, yang keempat Amatullah Nova Nur Afrani, dan yang terakhir adalah Tembang Raras Kusumawuri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Terima kasih. Oke. Apa itu Ewak sih? Ewak merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang pariwisata dan perjalanan. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan para traveler untuk merencanakan liburan yang aman dan nyaman. Melalui Ewok, pengguna dapat menikmati berbagai fitur mulai dari penyewaan pemandu wisata, penyewaan kendaraan, pemesanan penginapan, rekomendasi tempat wisata, hingga paket travel. Oke, sebentar. Oke, user interface aplikasi. UI harus dirancang untuk memberitahu pengguna tentang langkah-langkah keamanan yang diambil, seperti enkripsi data, dan perlindungan informasi pribadi. Aplikasi Ewok harus memiliki desain responsif yang memungkinkan antar muka menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan perangkat. Ini penting untuk memastikan bahwa alur aktivitas yang digambarkan dalam diagram aktivitas dapat diikuti dengan mudah pada perangkat apapun yang digunakan pengguna. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Baik, selanjutnya ada SRS atau Software Requirement Specification. Yang pertama untuk kebutuhan fungsional, pertama ada input, data pemesanan, penginapan, lalu ada input data penyewaan kendaraan, lalu ada input data pencarian layanan tour guide. Selanjutnya proses. Dalam proses dapat melakukan pemesanan penginapan, penyewaan kendaraan, dan layanan tour guide. Lalu bagian output, terdapat tanda bukti pemesanan, tanda bukti penyewaan kendaraan, dan tanda bukti pemesanan layanan dari tour guide. Selanjutnya untuk kebutuhan antarmuka eksternalnya, yang pertama antarmuka pengguna. Dalam antarmuka pengguna, kemudahan pengguna harus ada, desain responsif, kemampuan pencarian, keamanan, dan pemberitahuan dan konfirmasi. Selanjutnya untuk antarmuka perangkat kerasnya ada GPS, modul komunikasi, layar sentuh, baterai, dan pemrosesan. Oke, selanjutnya untuk antarmuka perangkat lunaknya. Yang pertama antarmuka pengguna atau user interface. Ada juga antarmuka pemesanan seperti booking interface, antarmuka pencarian search interface, dan antarmuka pembayaran atau payment interface. Lalu untuk antarmuka komunikasinya, baik di sini ada yang pertama antarmuka pengguna atau UI, antarmuka pemesanan atau booking, lalu ada juga antarmuka pemberitahuan atau notification. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada use case. Pada gambar tersebut terdapat sistem aplikasi Awak pada desain use case-nya. Definisi aktor dari user. User adalah seorang atau entitas yang menggunakan sistem atau yang memiliki hak untuk melakukan proses registrasi atau login untuk melanjutkan proses masuk ke akun. Dan sistem adalah pengelola dari sistem aplikasi yang bertugas sebagai penanggung jawab dari semua data yang masuk dan diolah oleh sistem aplikasi untuk bertransaksi dan memverifikasi hal lainnya. Dan ketiga ada instansi. Instansi adalah pihak yang bersangkutan yang bekerja di bidangnya, seperti pada bidang masing-masing sebagai penanggung jawab dari suatu penginapan, penyewaan motor, dan penyewaan jasa lainnya. Selanjutnya, dari nama use case, yang pertama itu melakukan login. Login dengan melakukan login user dapat mengakses sistem atau akun dan melakukan berbagai aktivitas seperti pemesanan penginapan, penyewaan kendaraan, atau melakukan transaksi pembayaran. Apabila tidak melakukan login, pengguna tidak memiliki identitas yang bisa diakses oleh sistem untuk penyediaan layanan.
Terus fitur booking. Untuk pemilihan fitur tersebut, user diberikan pilihan agar mempermudah dalam pemesanan layanan. Dan ketiga, melakukan pemilihan jasa tour guide. Untuk user atau pengguna yang akan menggunakan fitur ini dapat meninjau perlu atau tidaknya jasa tour guide pada perjalanan untuk berwisata. Dan keempat adalah melakukan penyewaan kendaraan. Bagi user atau pengguna yang membutuhkan transportasi selama perjalanan, fitur penyewaan kendaraan sangatlah penting. Ini memungkinkan pengguna untuk menelusuri atau memilih berbagai opsi kendaraan yang dibutuhkan. Dan kelima itu metode pembayaran. Setelah pengguna melakukan reservasi atau pemesanan, maka langkah selanjutnya adalah pembayaran. Fitur pembayaran ini pengguna diberikan pilihan opsi untuk membayar seperti transfer bank atau lewat e-wallet. Dan selanjutnya ada memberi rating. Rating pada fitur ini, pengguna dapat memberikan umpan balik tentang pengalaman pengguna setelah menggunakan layanan tersebut. Verifikasi pembayaran itu yang ketujuh, dan untuk memastikan bahwa pembayaran yang diterima oleh sistem sah atau berhasil diproses. Dan kedelapan itu menampilkan rekomendasi liburan. Sistem bisa memberikan rekomendasi liburan kepada pengguna seperti destinasi yang sering dikunjungi, aktivitas yang disukai, atau anggaran dana perjalanan. Dan kesembilan untuk memproses pesanan. Setelah pengguna memilih layanan yang mereka inginkan, sistem akan mendata dan memproses pesanan tersebut dengan benar. Kesepuluh ada menampilkan jadwal pemesanan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat jadwal yang telah dipilih seperti tanggal, waktu, dan lokasi untuk mempermudah pengguna mengatur perjalanan dengan lebih efisien. Dan ke-11 itu ada update jadwal pesanan. Untuk mengkonfirmasi bahwa instansi telah mengubah jadwal perubahan pesanan pengguna, instansi dapat menampilkan update jadwal apabila adanya perubahan sehingga sistem mengetahui agar mempermudah untuk memberi informasi kepada pengguna yang bersangkutan. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini adalah ada skenario analisis use case dari aplikasi Awak. Yang pertama itu ada fitur login. Melakukan login itu masukkan ke dalam sister, terus aktornya itu user, terus aksi pertama itu menginputkan username dan password, terus reaksinya itu memverifikasi username dan password. Yang kedua itu menampilkan halaman utama. Skenario alternatifnya itu reaksi yang pertama, username dan password tidak sesuai. Yang kedua, menampilkan peringatan dan kembali ke halaman login. Yang kedua adalah memilih fitur booking. Tujuannya untuk memudahkan pemesanan. Aktornya juga user. Skenario utamanya tuh yang pertama aksi memilih fitur booking yang diinginkan, dan yang reaksi yang pertama itu menampilkan akomodasi berbagai type. Dan skenario alternatifnya yang pertama adalah kuotanya habis, yang kedua menampilkan peringatan dan kembali ke halaman pemilihan booking. Okay, next. Yang ketiga itu melakukan pemilihan jasa tour guide. Tujuannya itu untuk memandu wisatawan yang user. Aktornya juga user. Skenario utama yang pertama aksi adalah memilih jasa tour guide, dan reaksinya itu menampilkan beberapa pilihan tour guide. Yang keempat adalah melakukan penyewaan kendaraan. Aksinya itu memilih kendaraan sewaan. Yang kedua itu yang reaksinya itu menampilkan beberapa type kendaraan. Oke, yang kelima itu memilih metode pembayaran. Aksinya itu melakukan pembayaran, memilih metode pembayaran, dan reaksinya itu menampilkan metode pembayaran. Yang keenam itu memberikan rating, aksinya itu memberikan rating, dan reaksinya itu menampilkan halaman rating. Yang ketujuh adalah verifikasi pembayaran, aksinya itu memverifikasi, reaksinya itu menampilkan hasil transaksi. Yang kedelapan itu menampilkan rekomendasi liburan. Aksinya itu memberikan berbagai macam rekomendasi, dan reaksinya itu menampilkan halaman rekomendasi tempat wisata. Yang kesembilan adalah memproses pesanan. Aksinya itu memilih dan memasukkan data pesanan pengguna. Reaksinya itu memproses pesanan pengguna. Yang 10 itu menampilkan jadwal
pemesanan. Aksinya itu memberikan informasi untuk jadwal pemesanan. Reaksinya itu menampilkan jadwal pemesanan pengguna. Dan yang terakhir adalah mengupdate jadwal pemesanan. Aksinya itu memberikan jadwal terupdate dan reaksinya itu menampilkan halaman update jadwal pemesanan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada gambar diagram activity aplikasi eWork. Jadi yang pertama kita menampilkan menu login. Sistem ini akan menampilkan menu atau homepage login untuk pengguna yang belum punya akun dan yang sudah mempunyai akun. Fitur tersebut dapat diakses oleh pengguna atau user karena untuk masuk ke akun. Bagi pengguna yang telah masuk ke akun dapat memilih fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi. Next. Dokumen dari login pengguna. Judul dokumennya login pengguna, jumlah aktivitasnya 1, jumlah aktivitas yang perlu berinteraksi dengan UI 1, dan nama aktivitasnya login. Fungsionalitasnya pengguna diarahkan pada menu login atau buat akun untuk pengguna baru. Pengguna diarahkan untuk menginputkan username, password, serta data diri lainnya. Pengguna bisa langsung masuk apabila sudah mendaftarkan diri. Setelah pengguna login langsung diarahkan pada menu home, user submit data dengan button daftar atau masuk. Lalu ada elemen UI-nya, yaitu ada kolom username, kolom email, kolom nama kontak, pilih gender, pilih tanggal, kolom password, button daftar atau masuk, button login dari Google. Lalu yang kedua ada dokumen sistem. Jumlah aktivitasnya 2. Jumlah aktivitas yang perlu berinteraksi dengan UI 2. Nama aktivitasnya mendata pengguna. Fungsionalitasnya, pengguna dapat melihat bahwa ia telah masuk ke akun. Sistem dapat mendata akun yang telah berhasil dibuat oleh pengguna. Elemen UI-nya kolom nama pengguna dan button search. Catatan nama aktivitas memverifikasi. Fungsionalitas pengguna dapat melihat bahwa permintaan atau pengajuan telah terverifikasi. Sistem telah mengonfirmasi bahwa permintaan pengguna telah berhasil. Elemen UI-nya, tampilan notifikasi sukses, dan button centang. Next. Setelah itu ada fitur sewa jasa tour guide. Sistem ini memberikan fitur penyewaan jasa tour guide di mana untuk wisatawan yang membutuhkan informasi terkait tempat wisata dapat dipandu oleh jasa tour guide. Pengguna dapat menggunakan pilihan dari fitur yang tersedia dari tour guide dan dapat memilih tour guide mana yang diinginkan yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Next. Dokumen dari fitur tour guide ada dokumen user, jumlah aktivitasnya 1, jumlah aktivitas yang perlu berinteraksi dengan UI 1, nama aktivitasnya pilihan sewa tour guide. Fungsionalitasnya, pengguna dapat melihat dan memilih tour guide yang diinginkan untuk menemani perjalanan wisata. Pengguna dapat memesan jasa tour guide, dan pengguna dapat memberikan rating untuk tour guide. Untuk elemen UI-nya, kolom pilihan tour guide, bar jarak, bar rating, dan button pemesanan. Selanjutnya ada dokumen sistem. Jumlah aktivitasnya 1, jumlah aktivitas yang perlu berinteraksi dengan UI 1, nama aktivitasnya verifikasi pemesanan tour guide. Untuk fungsionalitasnya, pengguna mendapatkan notifikasi pesanan berhasil, sistem akan mengkonfirmasi pesanan, dan sistem akan menghubungi tour guide yang dituju. Lalu ada elemen UI-nya, tampilan data lengkap dari tour guide, dan tampilan menu pesan. Next. Yang ketiga ada fitur booking hotel. Sistem ini menyediakan fitur pembukingan hotel, di mana akan menampilkan pilihan jenis kamar, tanggal booking, harga yang tertera di berbagai jenis kamar. Fitur tersebut dapat digunakan oleh pengguna dan diverifikasi oleh sistem dan dikirim langsung kepada instansi yang dituju. Next. Lalu dokumen yang pertama ada dokumen user. Jumlah aktivitasnya 1, jumlah aktivitas yang perlu berinteraksi dengan UI 1, nama aktivitasnya adalah pembukingan atau pemesanan hotel. Fungsionalitasnya, pengguna dapat melihat dan memilih kamar hotel yang diinginkan, pengguna dapat membuat pesanan, pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan transfer bank atau e-wallet, pengguna akan mendapatkan verifikasi pembayaran dari sistem.
Untuk elemen UI-nya ada kolom pilihan jenis hotel, bar harga, button jarak, button rating, dan button pesanan. Yang kedua, judul dokumen sistem, jumlah aktivitasnya 1, dan jumlah aktivitas yang berinteraksi dengan UI adalah 1. Nama aktivitasnya memverifikasi pesanan hotel. Untuk fungsionalitasnya, sistem mengkonfirmasi bahwa pesanan sedang diproses, sistem mengirimkan data pengguna kepada instansi yang dituju, dan sistem mengkonfirmasi bahwa pesanan telah berhasil atau sukses. Untuk elemen UI-nya, tampilan notifikasi sukses dan button centang. Next. Yang keempat, ada fitur sewa kendaraan. Sistem ini disediakan untuk penyewaan kendaraan yang bertujuan agar pengguna mudah dalam penyewaan dan disediakan langsung dalam fitur aplikasi. Fitur ini dapat digunakan oleh pengguna dengan memilih tanggal sewa, pilih jenis kendaraan yang tersedia di dalam aplikasi. Sistem akan langsung mengirimkan notifikasi kepada instansi yang dituju. Next. Yang pertama dari dokumen penyewaan kendaraan adalah judul dokumen user, jumlah aktivitas 1, jumlah aktivitas yang berinteraksi dengan UI 1, nama aktivitasnya, pilihan sewa kendaraan. Untuk fungsionalitasnya, pengguna dapat melihat dan memilih jenis kendaraan yang diinginkan. Pengguna dapat membuat pesanan penyewaan kendaraan, dan pengguna dapat memberikan rating untuk penyewaan kendaraan. Lalu ada elemen UI-nya, kolom pilihan jenis kendaraan, bar pemesanan, tampilan harga, dan button pesanan. Yang kedua ada dokumen sistem. Jumlah aktivitasnya 1, jumlah aktivitas yang berinteraksi dengan UI 1, nama aktivitasnya verifikasi pemesanan kendaraan. Untuk fungsionalitasnya, pengguna dapat mengetahui detail dari hotel dan konfirmasi sukses. Sistem mengirimkan data pesanan pengguna kepada instansi yang dituju, dan sistem mengkonfirmasi atau memverifikasi pesanan sukses kepada pengguna. Untuk elemen UI-nya, tampilan konfirmasi pesanan berhasil dan button centang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Terdapat fitur rekomendasi tempat makan. Jadi, sistem ini diberikan untuk pengguna agar memudahkan ketika ingin mencari tempat makan atau resto terdekat. Jadi, agar wisatawan dapat mengakses mudah jangkauan terdekat dari tempat wisata, sehingga tidak perlu susah untuk mencari di area luar dan jauh dari tempat wisata. Pengguna dapat memilih fitur cari rekomendasi tempat makan, dan sistem akan menampilkan jarak yang dapat ditempuh. Next. Kemudian untuk dokumen dari fitur rekomendasi tempat makan sendiri, ada dokumen user. Itu memiliki jumlah aktivitas 1, aktivitas yang perlu berinteraksi dengan UI 1. Nama aktivitasnya pilihan rekomendasi tempat makan. Jadi fungsionalitasnya, pengguna dapat melihat rekomendasi makanan dari jarak terdekat. Pengguna dapat memberikan rating untuk restoran yang sudah dikunjungi. Untuk elemen UI-nya menggunakan kolom pilihan tempat, kolom harga, kolom jarak, dan button search. Untuk sistemnya, jumlah aktivitas 1, nama aktivitasnya, tampilan rekomendasi tempat. Fungsionalitasnya, sistem akan menampilkan pilihan tempat, sistem akan menentukan jarak yang dapat ditempuh, sistem akan menampilkan pilihan harga. Untuk elemen UI-nya menggunakan button peta. Dan selanjutnya terdapat fitur rekomendasi tempat wisata. Sistem ini menampilkan menu rekomendasi tempat wisata bagi para wisatawan yang mencari tempat wisata. Selanjutnya dapat mencari rekomendasi wisata terdekat dari tempat awal. Pengguna dapat mencari mau kemana saja yang menarik untuk dijelajahi. Kemudian untuk dokumen rekomendasi tempat wisatanya, terdapat dokumen user, jumlah aktivitasnya 1, nama aktivitasnya, pilihan tempat wisata. Jadi fungsionalitasnya, pengguna dapat melihat rekomendasi wisata dari jarak dekat. Pengguna dapat memberikan rating untuk tempat wisata yang telah dikunjungi. Untuk elemen UI-nya menggunakan button search. Kemudian dokumen sistemnya, jumlah aktivitasnya 1, nama aktivitasnya, tampilan tempat wisata. Fungsionalitasnya, sistem dapat menampilkan menu wisata yang terdekat. Sistem menampilkan di peta. Kemudian pengguna dapat melihat detailnya. Untuk elemen UI-nya menggunakan kolom pilihan tempat wisata.
Oke, yang terakhir terdapat fitur pembayaran. Jadi, sistem ini menampilkan fitur pembayaran. Di sana terdapat pilihan menu pembayaran atau transaksi yang dapat dipilih untuk melanjutkan proses pembayaran. Pengguna dapat dengan mudah melakukan proses transaksi melalui proses tersebut. Untuk dokumen fitur pembayarannya, dokumen usernya terdapat satu aktivitas yang berinteraksi dengan UI. Jadi nama aktivitasnya proses pembayaran. Fungsionalitasnya dapat melakukan pembayaran menggunakan transfer bank atau e-wallet. Kemudian pengguna dapat mendapat verifikasi pembayaran dari sistem. Yang ketiga, pengguna dapat memberikan rating menggunakan aplikasi. Untuk elemen UI-nya menggunakan kolom pilihan metode dan button bayar. Kemudian untuk dokumen sistem, aktivitasnya satu, terus nama aktivitasnya juga konfirmasi pembayaran, fungsionalitasnya sistem akan menampilkan konfirmasi pembayaran berhasil. Kemudian sistem akan menampilkan detail pembayarannya. Untuk elemen UI-nya, button centang dan tampilan berhasil atau sukses. Kemudian di sini terdapat kelas diagram dari aplikasi Ewok. Untuk kelas diagramnya bisa dilihat pada sebelah kiri. Kemudian penjelasannya pada kelas user memiliki ID yang bertujuan untuk menunjukkan primary key atau unik dari data user. Kemudian memiliki nama user yang bertujuan untuk identitas, memiliki nomor telepon yang bertujuan untuk mengkonfirmasi data dari user atau pengguna, memiliki gender untuk mengetahui jenis kelamin dari pengguna sebagai identitas, memiliki tanggal lahir yang bertujuan agar bisa mengetahui umur dari pengguna, memiliki email yang digunakan untuk mengirimkan bukti transaksi, dan sebagainya, memiliki password yang bertujuan untuk kode keamanan pada aplikasi, memiliki alamat untuk mengetahui tempat asal dari pengguna berada. Kemudian untuk metodenya, terdapat metode tambah data digunakan untuk menambah data bagi pengguna, metode edit data digunakan untuk mengedit data pengguna, metode booking untuk data-data pengguna yang membooking, metode payment untuk bertransaksi, kemudian metode tambah pesanan digunakan untuk menambah pesanan dari pengguna, dan yang terakhir metode batal pesanan untuk membatalkan pesanan atau menghapusnya. Kemudian terdapat kelas login juga. Jadi di kelas login terdapat metode validasi digunakan untuk memvalidasi atau verifikasi login. Terdapat metode logout untuk keluar dari aplikasi yang digunakan. Kemudian terdapat kelas admin. Admin ini memiliki ID juga sebagai primary key-nya. Kemudian metode verifikasi login digunakan untuk memverifikasi login dari pengguna. Metode verifikasi payment digunakan untuk verifikasi data antara pesanan pengguna. Kemudian terdapat kelas instansi, memiliki ID instansi untuk primary key dari sebuah kelas, memiliki nama instansi, digunakan untuk identitas dari instansi, memiliki alamat untuk mengetahui alamat atau tempat instansi itu berada, memiliki jenis instansi untuk mengetahui jenis-jenis dari instansi yang akan dituju, memiliki detail, digunakan untuk penjelasan isi dari instansi. Berdasar isi dari instansi. Kemudian terdapat tambah data digunakan untuk menambah data dari instansi yang masuk. Kemudian terdapat metode edit data digunakan untuk mengedit data dari instansi yang terdaftar. Metode hapus data digunakan untuk menghapus data serta memindahkan datanya. Kemudian terdapat metode update jadwal untuk mengupdate data yang telah diedit dan di-up ke sistemnya. Kemudian terdapat kelas payment. Kelas payment ini punya ID payment untuk primary key-nya. Kemudian ada tanggal payment digunakan untuk menentukan tanggal transaksinya. Memiliki total payment untuk mengkalkulasi semua biaya transaksi. Memiliki status digunakan untuk keterangan dari transaksi. Untuk metodenya terdapat satu yaitu metode invoice yang digunakan untuk merekap seluruh data transaksi. Yang terakhir terdapat kelas pesanan, memiliki ID pesanan, memiliki nama user sebagai relasi dari kelas user yang dapat dicantumkan dari kelas pesanan, memiliki deskripsi ditampilkan sebagai keterangan dari instansi dan ditampilkan pada kelas pesanan, memiliki tanggal pesanan ditampilkan di pesanan agar pengguna tahu kapan tanggal pengguna pemesan atau membooking sesuatu.
Kemudian untuk metodenya memiliki metode untuk menampilkan pesanan. Jadi semua pesan yang dipesan pengguna dan ditampilkan di aplikasi tersebut. Selanjutnya untuk relasi antar kelasnya. Jadi untuk login sendiri, satu user dapat melakukan satu kali login. Untuk satu instansi dapat melakukan satu kali login. Terus untuk admin, satu admin dapat memverifikasi banyak login. Satu admin dapat memverifikasi banyak payment. Kemudian untuk pesanan, satu user dapat melakukan banyak pesanan. Dan satu instansi dapat mengelola banyak pesanan. Untuk payment, satu user dapat melakukan banyak payment. Satu pesanan dapat membuat satu payment. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sequence diagram. Ini untuk bagian login usernya. Pada sequence diagram ini terdapat alur atau penjelasan. Yang pertama, user akan melakukan login, lalu sistem akan memverifikasi username, email, dan password untuk lanjut ke menu homepage. Tetapi sistem juga akan memverifikasi untuk login error dan akan memasukkan ulang username dan password yang benar. Apabila login sukses, maka sistem akan memvalidasi atau menyampaikan ke user bahwa login telah berhasil dan bisa membuat akun. Selanjutnya untuk sequence diagram. Pada sequence diagram ini adalah untuk memilih fitur. Pertama, user akan melakukan login pada sistem aplikasi, lalu verifikasi login akan diproses oleh sistem. Setelah itu, user memilih tempat tujuan dan memilih fitur apabila ingin memesan hotel, menyewa kendaraan, menyewa jasa tour guide, dan lainnya. Selanjutnya, user akan melakukan pembayaran apabila telah melakukan pilihan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu transaksi. Setelah melakukan transaksi, user akan melakukan rating untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada instansi dan juga sistem aplikasinya. Terakhir, sistem akan memberitahu bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang ini adalah sequence dari daftar instansi. Yang pertama adalah instansi akan melakukan pendaftaran pada akun instansi. Yang kedua, pendaftaran akan diverifikasi oleh sistem dan sistem akan menambahkan instansi ke keanggotaannya. Dan yang ketiga, tambah instansi telah berhasil dan sistem akan memberitahu pada instansi bahwa data telah berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya ada biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Di sini terdapat pada sheet ini untuk identitas. Pada sheet ini pengguna akan mengisi identitas data diri untuk mengetahui bahwa program atau aplikasi tersebut mempunyai pemilik atau terdapat identitas data dari pemilik. Next. Selanjutnya ada sheet aktor. Pada sheet ini terdapat 3 macam, yaitu ada simple, advanced, sama kompleks. Dari suatu aplikasi e-work ini terdapat 3 bentuk kompleks yang terdiri dari user, sistem, dan instansi. Sehingga menghasilkan 9 karena dari perhitungan tersebut kita mempunyai 3 macam kompleks dan dikalikan dengan nilai dari kompleks tersebut sehingga mendapatkan hasil 9. Next. Pada sheet use case ini, untuk aplikasi e-work terdapat 13 buah proses dalam satu use case, sehingga untuk perhitungannya dari jumlah kompleks tersebut, karena lebih dari 7 transaksi, maka nilai dari 13 proses use case tadi dikalikan dengan nilai kompleks 15, maka menjadi 195. Selanjutnya. Pada sheet teknikal ini terdapat pengisian untuk perhitungan responden sistem atau proses perhitungan transaksi antara proses sistem dan sebagainya, sehingga dari pengisian tersebut memiliki nilai masing-masing dan dijumlahkan antara komponen yang telah ditentukan batasannya untuk dijumlahkan kepada setiap proses dengan mendapatkan nilai atau hasil dari setiap komponen, yaitu 0,83. Selanjutnya.
pada sheet environmental ini terdapat untuk menentukan atau jumlah dari proses kerja tim atau proses bekerja dengan cara untuk penilaian tim ataupun programmer, maka dapat ditentukan nilai dari sebuah aplikasi yang dihasilkan oleh tim tersebut mendapatkan hasil yang maksimal atau tidak dengan nilai 0,935. Dan pada sheet terakhir ada final calculation. Pada sheet ini untuk menjumlahkan hasil-hasil yang sebelumnya dan akan mendapatkan beberapa cost atau estimasi yang dihasilkan dari aplikasi Ewok dengan jumlah pekerja sekian ataupun dengan upah untuk setiap pekerja atau karyawan dengan menentukan cost-nya. Selanjutnya, untuk menghitung kualitas rancangan berdasarkan usability testing itu terdapat pertanyaan-pertanyaan untuk memilih SUS dari aplikasi Ewok. Yang pertama itu, untuk pertanyaan pertama, saya merasa yakin menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, saya merasa aplikasi Ewok itu rumit. Ketiga, saya merasa aplikasi Ewok itu mudah digunakan. Keempat, saya memerlukan bantuan teknisi untuk menggunakan aplikasi Ewok ini. Kelima, saya menemukan berbagai fungsi dalam aplikasi Ewok ini terintegrasi dengan baik. Dan yang keenam, saya merasa aplikasi Ewok ini memiliki terlalu banyak inkonsistensi atau tidak konsisten. Ketujuh, saya bisa belajar menggunakan aplikasi Ewok ini dengan cepat. Kedelapan, saya merasa aplikasi Ewok ini terlalu membebani. Kesembilan, saya merasa sangat percaya diri menggunakan aplikasi Ewok ini. Dan kesepuluh, saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan aplikasi Ewok ini. Nah, dari pertanyaan tersebut akan memiliki bobot penilaian yang terdiri dari 1 sampai 5. Jadi yang pertama itu saya sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, ketiga setuju, keempat sangat setuju, yang kelima sangat-sangat setuju. Nah, untuk perhitungannya itu dengan ketentuan cara penghitungan dari minimal 5 tester dari yang telah ada pada tabel tersebut dengan keterangan setiap pertanyaan ganjil hasil responden dikurangi 1. Untuk pertanyaan ganjil itu pertanyaan yang mengandung hal yang positif. Sedangkan setiap pertanyaan genap nilai 5 dikurangi dengan hasil responden. Dan untuk pertanyaan genap itu pertanyaan yang mengandung hal yang negatif. Jadi untuk hasil perhitungan dari SUS ganjil, total hasil responden dikurangi jumlah tester. Untuk SUS genap, 5 dikali jumlah tester dikurangi jumlah hasil responden. Untuk SUS 1, pertanyaan pertama itu memiliki total 22 dan dikurangi jumlah tester sehingga menghasilkan 17. Dan untuk ke SUS 2 juga itu kan itu genap, jadi 5 dikalikan dengan jumlah tester, 5 dikali 5 25 dan dikurangi jumlah hasil responden 8, jadi mendapatkan hasil 17. Sampai ke SUS 10 dengan memiliki total 165. Nah, ini untuk menentukan hasil dari SUS dari perhitungan di atas, total dibagi jumlah tester itu 165 dibagi 5, itu 33. Dan dari hasil tersebut dikalikan dengan 2,5. Sehingga 33 dikalikan 2,5 mendapatkan hasil 82,5. Next. Kepada Mbak Rani. Dan untuk kategori yang dihasilkan dari analisis tadi mendapatkan hasil ini 68 sampai 80,3 dengan kategori good atau B. Dari kuesioner tersebut
untuk pengujian berdasarkan SUS yang didapatkan data yang dicocokkan dengan tabel range penilaian aplikasi tersebut dengan nilai SUS yang didapatkan yaitu 82,5, maka untuk rentang yang didapatkan dari aplikasi tersebut B atau good. Dari hasil penilaian yang didapatkan sehingga disimpulkan bahwa sistem aplikasi Ewok layak untuk diimplementasikan dan dikembangkan menjadi sebuah aplikasi. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.